warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwina Anggreni, jurusan Tata Busana, angkatan ketiga tahun 2024, PPKD Jakarta Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengepresan. Pengepresan dapat diartikan sebagai proses melicinkan atau meletakkan kain pelapis pada bagian-bagian busana yang memerlukan pelapis, atau disebut juga sebagai proses penyempurnaan pakaian pada proses produksi. Tujuan utama dari pengepresan busana tersebut diantaranya: 1. Menghilangkan kerutan atau menghaluskan bekas-bekas lipatan yang tidak diinginkan. 2. Membuat lipatan-lipatan tertentu sesuai desain yang diinginkan. 3. Membentuk atau mencetak busana sesuai dengan lekuk tubuh. 4. Menempelkan interlining. 5. Mempersiapkan busana sebelum diproses ke tahap yang lebih lanjut. Di sini pengepresan terdiri dari dua, yaitu alat pres utama dan alat pres pendukung. Alat pres utama terdiri dari 1. Setrika biasa. Setrika biasa termasuk ke dalam peralatan rumah tangga yang dapat dipakai untuk pengepresan busana saat proses penjahatan berlangsung. 2. Setrika uap. Setrika uap biasanya menjadi salah satu alat pres yang penggunaannya tidak perlu membutuhkan pelembab, karena terdapat bagian tertentu dari setrika uap yang dapat diisi, dan apabila tombol ditekan maka akan mengeluarkan uap. Ketiga, setrika uap untuk industri busana. Setrika uap industri berbeda dengan setrika uap untuk konsumsi rumah tangga karena mempunyai tabung gas dan mesin setrika. Dengan setrika uap ini, busana yang dihasilkan bisa lebih rapi dan tidak menimbulkan efek mengkilap pada bagian yang disetrika. 4. Papan setrika. Meja gosok seperti ini mempunyai pengaturan untuk ketinggiannya. Meja gosok ini dipakai hanya sebagai alas saja dan tidak menggunakan perlengkapan lain. Alat pengepresan yang kedua adalah alat pengepresan pendukung. Alat pengepresan pendukung terdiri dari papan setrika lengan. Papan setrika lengan ini juga bermacam-macam. Pertama, ada seam roll atau roll kampuh. Dapat digunakan untuk menyetrika semua jahitan kampuh yang terbuka di atas bagian-bagian pakaian yang panjang dan berbentuk silinder. Misal lengan maupun kampuh pada kaki celana. Tailor hem atau bantalan tailor berguna untuk menyetrika bagian-bagian kurva pakaian seperti pupnat, kampuh garis, princess, lingkar kerah, serta kepala. Pine presser berguna untuk membuka kampuh yang berujung lancip, runcing, atau menyiku sebelum dibalik. Kampuh yang dimaksud diantaranya berupa kampuh kerah, manset, lapisan singkap, serta ujung siku saku. Wonder clapper merupakan alat bantu setrika yang dibuat dari kayu yang sudah dihaluskan. Fungsi utamanya untuk menstabilkan bahan yang sudah dimapat tanpa perlu terlalu lama melakukan proses penyetrikaan. Sleeve board atau papan lengan baju berguna untuk menyetrika bagian sempit pada pakaian yang tidak bisa dilakukan di atas papan setrika seperti lengan baju dan celana. Press mat adalah alat bantu setrika yang berfungsi, yang berbentuk fleksibel dengan perlindungan tangan yang biasa digunakan untuk memudahkan seseorang saat menyetrika pakaian. Yang kedua adalah alat penyemprot. Alat penyemprot merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk menyemprot cairan pelembab yang berfungsi untuk melembabkan pakaian jika setrika yang dipakai bukan merupakan setrika uap. 3. Alat pemapat. Alat pemapat merupakan alat yang berfungsi untuk melapisi kain yang akan dipres. Berdasarkan desain dan kegunaan lap pemapat ini secara umum tersedia dalam dua jenis bahan, yaitu berupa bahan kain yang tebal dari flanel dan yang tipis dari katun. 4. Lap pencoba. Lap pencoba merupakan salah satu alat yang harus disediakan di dekat setrika. Setiap kali akan melakukan pengepresan, sebaiknya setrika dicobakan terlebih dahulu pada lap pencoba
baru pada bahan pakaian. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.